Halo semua, kami dari kelompok ke-6 akan mempresentasikan materi dengan judul Tax Treaty Provision, yaitu bunga, dividen, dan royalti. Perkenalkan, nama saya Maria Ingrid Cynthia Matutina. Saya sebagai pemateri pertama yang akan membawakan materi mengenai pengertian tax treaty dan bunga. Baik, yang pertama, pengertian tax treaty. Tax treaty adalah perjanjian perpajakan antara dua negara yang dibuat dalam rangka meminimalisir perpajakan berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak. Perjanjian ini digunakan oleh penduduk dua negara untuk menentukan aspek perpajakan yang timbul dari suatu transaksi di antara mereka. Penentuan aspek perpajakan tersebut dilakukan berdasarkan klausul-klausul yang terdapat dalam tax treaty yang bersangkutan sesuai jenis transaksi yang sedang dihadapi. Berikut kita masuk di definisi-definisi dalam model penghindaran pajak berganda di Indonesia. Yang pertama, ada bunga. Bunga merupakan penghasilan dari semua jenis tagihan piutang, baik yang dijamin dengan hipotek maupun tidak. Penghasilan dari sekuritas yang diterbitkan pemerintah dan penghasilan dari surat-surat obligasi atau surat-surat utang termasuk premi dan hadiah yang terkait dengan sekuritas. Obligasi atau surat utang dan juga penghasilan yang berdasarkan undang-undang perpajakan negara di mana bunga tersebut berasal dapat dipersamakan dengan penghasilan yang diperoleh dari uang yang dipinjamkan, termasuk bunga atas penjualan secara kredit. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Katisha Oki. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang pertama tentang dividen. Dividen merupakan pendapatan dari saham-saham atau hak-hak lainnya yang bukan surat utang namun ikut serta dalam pembagian keuntungan. Demikian halnya pendapatan dari hak-hak perseroan lainnya yang dalam hal pengenaan pajaknya diberlakukan sama sebagai pendapatan saham menurut perundang-undangan pajak negara, di mana badan yang melakukan pembayaran berkedudukan. Berikutnya tentang royalti. Royalti merupakan pembayaran baik secara periodik atau tidak dan dalam bentuk atau nama apapun atau nomenklatur sejauh mana sebagai pertimbangan untuk a. penggunaan atau hak dalam menggunakan setiap hak cipta, paten, desain, atau model, rencana, rumus rahasia atau proses, merek dagang, kekayaan atau hak lainnya. B. Penggunaan atau hak untuk menggunakan peralatan industrial, komersial atau ilmiah. C. Penyediaan teknis, industri, atau perdagangan informasi. D. Penyediaan bantuan yang merupakan tambahan untuk setiap kekayaan atau hak seperti yang disebutkan dalam huruf A, setiap peralatan yang disebutkan dalam huruf B, atau setiap pengetahuan atau informasi yang disebutkan dalam huruf C. E. Penggunaan atau hak untuk menggunakan yang pertama, film-film gambar hidup atau bioskop. Yang kedua, film atau video yang digunakan dalam hubungannya dengan televisi. Yang ketiga, kaset untuk penggunaan yang terkait dengan penyiaran radio. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Maria Erlin Dole. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perlakuan pajak dalam P3B. Yang pertama, pembagian hak pemajakan bunga dalam OECD model. Yang pertama berasal dari negara domisili. Bunga yang berasal dari suatu negara pihak pada persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk negara pihak lainnya pada persetujuan dapat dikenakan pajak di negara lain tersebut. Yang kedua berasal dari negara sumber. Bunga juga dapat dikenakan pajak di suatu negara pihak pada persetujuan tempat bunga tersebut berasal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara tersebut. Apabila penerima bunga adalah pemberi pinjaman yang menikmati bunga tersebut, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% dari jumlah kotor bunga. Pejabat-pejabat yang saling berwenang antara kedua negara pihak pada persetujuan dengan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dapat mengatur pelaksanaan pengenaan pajak atas bunga tersebut. Yang kedua
kedua, pembagian hak pemajakan dividen dalam OECD model. Yang pertama berasal dari negara domisili. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di suatu negara pihak pada persetujuan kepada penduduk negara pihak lainnya pada persetujuan dapat dikenakan pajak di negara lain tersebut. Yang kedua berasal dari negara sumber. Dividen juga dapat dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan di mana persero yang membayarkan dividen tersebut berkedudukan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara tersebut. Apabila penerima dividen adalah pemilik saham yang menikmati dividen tersebut, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 5% dari jumlah bruto dividen. Jika penerima dividen adalah badan selain persekutuan yang sekurang-kurangnya memiliki 25% modal dari badan yang membayar dividen dan tidak akan melebihi 15% dari jumlah bruto dividen saham lainnya. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hai, nama saya Refli. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan proses pemajakan P3B di Indonesia. Saya kali ini akan membahas dua hal, teman-teman. Yang pertama adalah pembagian hak pemajakan royalti berdasarkan OECD model, dan yang kedua pembagian hak pemajakan royalti berdasarkan UN model. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu OECD modelnya. Nah, berdasarkan OECD model, baik dari negara sumber maupun negara domisili, itu menyatakan hal yang sama, di mana royalti dari negara pihak yang dimiliki oleh penduduk dari suatu negara pihak lainnya, maka hanya akan dikenakan pajak di negara lainnya tersebut. Jadi misalkan teman-teman, ketika saya merupakan residen Indonesia yang kemudian mendapatkan pendapatan royalti dari negara Malaysia, maka berdasarkan OECD model, pendapatan yang saya dapatkan itu akan dikenakan pajak hanya di negara domisili saya, yaitu di Indonesia. Seperti itu kurang lebihnya. Kita masuk ke pembahasan kita yang kedua, yaitu berdasarkan UN model. Nah, di sini dibedakan menjadi dua, maksudnya dari negara domisili maupun negara sumber. Pertama, dari negara domisili, teman-teman. Ini menyatakan bahwasanya royalti yang berasal dari negara pihak dan dibayar kepada penduduk negara pihak lainnya itu dapat dikenakan pajak di negara lain tersebut. Jadi sesuai dengan negara domisili penerima pendapatan tersebut. Kemudian yang kedua, dari negara sumber, royalti dapat dikenakan juga pajak di negara pihak di mana royalti itu berasal, tapi harus sesuai dengan perundang-undangan di negara tersebut. Namun apabila penerimanya adalah pemilik royalti yang menikmatinya, maka besaran pajak tidak akan melebihi persenan yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang melakukan persetujuan. Dan ini didasarkan juga besaran persenannya itu didasarkan juga kepada jumlah total dari royalti. Jadi misalkan seperti ini, teman-teman, balik lagi ke contoh kita yang sebelumnya. Misalkan saya merupakan residen dari Indonesia, kemudian memiliki pendapatan royalti dari negara Malaysia. Kemudian berdasarkan UN model atau UN model itu dari negara sumber itu bisa mengenakan pajak terhadap pendapatan royalti tersebut. Jadi negara Malaysia itu bisa menerapkan pajak atas pendapatan yang saya dapatkan. Tapi besarannya ketika pemilik royaltinya adalah pemilik yang menikmatinya, maka besarannya itu nggak boleh lebih dari persenan yang telah disepakati kedua negara. Misalkan kedua negara menyepakati bahwa persenan P3B-nya adalah 10%, berarti pengenaan pajak di Malaysia itu tidak boleh lebih dari 10%, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita masuk ke contoh kasus terkait dengan penerapan P3B. Di sini ada beberapa kasus yang akan kita bahas, teman-teman. Yang pertama adalah terkait dengan aspek pajak bunga pinjaman. Kita masuk ke kasusnya. Di sini ada kondisi awalnya, teman-teman. Jadi kondisi awalnya merupakan ada sebuah perusahaan bernama Extreme Ltd, yaitu perusahaan di Australia yang melakukan kegiatan bisnisnya di Singapura melalui bentuk usaha tetap, yaitu kita sebut saja BUT Extreme, ya teman-teman. Kemudian pada awal tahun 2020, perusahaan tersebut memberikan pinjaman kepada Mr. So Yun Chuk, seorang yang merupakan subjek pajak dalam negeri atau residen di Malaysia sebesar $1.000 Australia dengan tingkat suku bunga yaitu 10%. Berarti pendapatan bunga yang akan didapatkan oleh Extreme itu adalah $100 Australia. Namun pemberian pinjaman kepada Mr. So Yun Chuk tersebut diberikan melalui BUT Extreme yang berada di Singapura.
Untuk diketahui teman-teman, tarif PPh badan atau corporate income tax yang berlaku di Australia adalah 30%. Kemudian tarif withholding tax yang berlaku di Malaysia adalah 15%. Sementara itu di negara Singapura, tarif CIT-nya sebesar 17% dan UHT-nya 15%. Selain itu, tarif pajak atas bunga dalam perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B-nya itu adalah antara Australia dan Malaysia adalah 10%. Nah, sekarang pertanyaannya adalah atau permasalahannya adalah bagaimana pemajakan atas penghasilan bunga yang diterima oleh Extreme Ltd Limited sebesar $100 Australia itu menurut ketentuan P3B yang berlaku dari masing-masing negara. Itu pertanyaan terbesarnya. Nah, mari kita jawab. Jadi sebelum kita jawab, berikut adalah kami berikan ilustrasi kasusnya, di mana bisa ditampilkan di sini. Terlihat jelas teman-teman ada tiga negara yang terlibat antara Australia, Singapura, dan Malaysia. Kemudian Extreme Ltd atau Extreme Limited itu ada di Australia basisnya, kemudian BUT Extreme-nya itu ada di Singapura, dan Mr. Soyuncu ada di Malaysia. Jadi Extreme Ltd melalui BUTX itu memberikan pinjaman sebesar $1.000 kepada Mr. Soyuncu yang ada di Malaysia. Kemudian Mr. Soyuncu membayarkan bunganya kepada BUTX sebesar 100 karena besarannya itu kan tadi 10%. Kemudian di sini ada besaran pajaknya dari tiap-tiap negara. CIT di Australia 30%, CIT dan WHT di Singapura itu 17% dan 12%. Kemudian Malaysia itu WHT-nya 15%. Kemudian ada perjanjian P3B antara Australia dan Malaysia itu adalah sesuai pasal 11 yaitu 10%. Mari kita bahas. Jadi bagaimana cara menjawab pertanyaan tadi? Ini ada 4 langkah teman-teman. Yang pertama adalah peraturan domestik. Kemudian ada analisis P3B yang dapat diterapkan, kemudian dianalisis lagi pasal distributive rule yang bisa diterapkan juga, dan voila, problem solve. Kita masuk ke tahapan kita yang pertama, yaitu tentang pengenaan pajak berdasarkan peraturan domestik. Nah, di sini ini kita harus menganalisis fakta dan ketentuan domestik yang berlaku di negara masing-masing. Langkah ini menjadi bagian penting untuk menentukan apakah negara tersebut mempunyai hak pemajakan atau tidak yang dilihat dari status residennya. Berdasarkan asumsi yang telah disebutkan, berikut adalah penjelasannya. Di sini ada tiga hal. Yang pertama adalah Malaysia akan mengenakan pajak atas pembayaran bunga oleh Mr. Soyuncu kepada Extreme Limited sebesar $100 Australian dengan tarif WHT di negaranya sebesar 15%. Jadi jumlah pajak yang dikenakan Malaysia atas pembayaran bunga tersebut adalah $15 Australian. Yang kedua, Singapura, di mana BUT Extreme itu berada, akan mengenakan pajak juga atas pembayaran bunga oleh Mr. Soyuncu pada Extreme Ltd sebesar 100 dengan tarif PPh badannya 17%. Jadi besaran bunga yang dikenakan di Singapura itu adalah sebesar $17 Australian. Kemudian yang ketiga, Australia akan mengenakan pajak atas pembayaran bunga oleh Mr. Soyuncu kepada Extreme Limited sebesar $100 dengan tarif PPh badannya itu 30%. Jadinya besaran pajak yang dikenakan Australia atas pembayaran bunga tersebut adalah $30 Australia. Jadi di sini berdasarkan peraturan domestiknya bisa dikenakan masing-masing negara gitu kan. Nah, sekarang kita analisis nih. Langkah kita yang kedua yaitu menganalisis P3B yang dapat diterapkan. Di sini berupa menganalisis ketentuan P3B antara kedua negara mana saja yang dapat diterapkan. Berdasarkan ketentuan domestik di atas, maka analisis pasal P3B mana yang dapat diberlakukan. Berikut adalah ini ringkasannya. P3B antara Australia dan Malaysia, teman-teman. Berdasarkan tax treaty antara Australia dan Malaysia, diketahui bahwa Extreme Limited merupakan residen resipien atau subjek pajak dan penerima penghasilan yang tercangkup dalam P3B kedua negara tersebut. Sekarang yang kedua, Australia dengan Singapura. Berdasarkan tax treaty antara Australia dan Singapura, dapat diketahui bahwa Extreme Ltd merupakan residen resipien. Sekarang yang ketiga, Malaysia dan Singapura. Tidak dapat diterapkan karena tidak ada residen resipien terkait kedua negara tersebut. Mengingat BUT Extreme itu bukan merupakan residen di Singapura, tapi hanya kepanjangan tangan dari Extreme Ltd di Australia. Seperti itu, Pak. Setelah kita menganalisis P3B mana yang dapat ditentukan, kita masuk ke langkah kita yang ketiga, yaitu menganalisis pasal-pasal distributive rules dalam P3B yang dapat diterapkan. Nah, ini ada dua, teman-teman. Yang pertama,
P3B Australia dan Malaysia. Di sini merujuk pasal 7 ayat 4 serta pasal 11 ayat 1 dan 2 P3B antara Australia dengan Malaysia, maka dapat diketahui bahwa Malaysia itu dapat mengenakan pajak namun tidak lebih dari 15% dengan perhitungan $100 Australia dikali 15% yaitu $15 Australia. Nah, kemudian merujuk pasal yang sama antara P3B antara Australia dan Malaysia, dapat diketahui juga bahwa Australia itu dapat mengenakan pajak dengan tarif domestik sebesar 30%, yaitu $30 Australia. Nah, tapi mengacu pada pasal 23 ayat 2 P3B antara Australia dan Malaysia, maka negara Australia, negara asalnya si Extreme Limited ini wajib memberikan keringanan pajak berganda atas pajak yang dikenakan di Malaysia. Sekarang di lanjutannya, yang kedua yaitu Australia dan Singapura. Antara Australia dan Singapura merujuk pasal 7 ayat 1 dan ayat 4 serta pasal 11 ayat 1 dan 2 P3B antara Australia dan Singapura, dapat diketahui teman-teman bahwasanya Singapura itu dapat mengenakan pajak atas penghasilan bunga yang diatribusikan kepada BUT Extreme yang berada di Singapura dengan tarif pajak sebesar 17%, jadi dikenakan pajaknya sebesar $17 Australia. Nah, mengacu pada pasal 18 ayat 1 P3B antara Australia dan Singapura, maka Australia wajib memberikan keringanan pajak atas pajak yang dikenakan di Singapura. Seperti itu teman-teman. Jadi, problem solved. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya mengenai pemajakan atas penghasilan bunga yang diterima PT Extreme di Australia dapat dikenakan pajak baik dari di Australia, Malaysia, dan Singapura berdasarkan ketentuan yang tadi sudah kami sebutkan. Well, mungkin itu semua yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat membawa manfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau tanya silahkan di komen-komen di bawah ya. Bye.